ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya satu kali setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan 10 WIB. Ketentuan untuk mengikuti ibadah tatap muka: 1. Tidak dalam keadaan sakit, demam, flu, dan batuk. 2. Berusia minimal 14 tahun dan di bawah 60 tahun. 3. Membawa masker atau face shield dari rumah dan dikenakan selama mengikuti ibadah. 4. Bersedia mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah. 5. Langsung pulang setelah selesai ibadah dan jangan berkerumun. Berhubung dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dalam ibadah di gereja, maka batas maksimal jumlah jemaat yang bisa mengikuti adalah 20 orang. Oleh karena itu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat minggu depan, saudara bisa mendaftar dengan mengirimkan SMS atau WA ke nomor HP 0811 56 22238 dengan format daftar ibadah -2 nama jemaat. Bila mendaftar lebih dari satu orang, harus dicantumkan semua nama jemaatnya. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online, akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Dan ada perubahan jadwal tayang ibadah secara online, yaitu pukul 09.00 WIB setiap minggu. Berikut adalah protokoler kesehatan yang harus dilakukan dalam ibadah tatap muka. Langkah-langkah pencegahan saat ke gereja: wajib gunakan masker saat memasuki kawasan gereja, cuci tangan pakai sabun yang disediakan petugas gereja, cek suhu tubuh sebelum masuk ruangan gereja, atur jarak duduk sesuai anjuran pemerintah, dan jemaat usia di bawah 14 tahun dan di atas 60 tahun disarankan ibadah di rumah masing-masing. Disiplin diri berarti melindungi sesama. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk sementara ini, dapat menghubungi ketua komsel atau DC saudara. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut: bukti transfer atau store bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva, Bank Keuangan Gereja, nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah selesai ibadah. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil tepuk tangan, kita nyanyikan, kita nyatakan ya Allah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam
Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur karena Tuhan mengumpulkan kami pada minggu yang baik ini. Terima kasih Tuhan. Segenap umat-Mu akan datang menyembah Engkau, diam di hadirat-Mu ya Allah. Biarlah Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan dengan setiap hadir-Mu. Penuhi hatiku
tahta. Dan bagimu Tuhan segala puji, segala hormat, sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, bagi yang duduk di tahta, segala puja, segala sembah dan keselamanya, bagi Sang Raja, segala raja, selamanya. Angkat tanganmu, katakan, bagi yang duduk di tahta segala puja, bagi yang duduk di tahta segala puja, segala sembah dan keselamanya, kekal selamanya, bagi Sang Raja, segala raja, selamanya. Inilah pujian kami bagimu Tuhan, bagi yang, mari kita bangkit berdiri. Segala puja, segala Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan yang kau berikan buat kami semua. Walaupun saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Hadirat-Mu ada bersama-sama kami dan kau mengurapi kami saat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berikan kepada kami semua hikmat dan pewahyuan yang baru daripada-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terbuka akan firman-Mu ya Bapa. Dan mengerti lebih dalam lagi dan benar dengan kekuatan dari kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, bimbing kami terus menerus, tuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Allah. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tapi berjalan dalam firman Allah dan kebenaran Allah yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Dan juga pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya, untuk menyambut isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya percaya saudara semua tetap dalam keadaan baik ya. Walaupun saudara sedang beribadah di rumah masing-masing, tapi kita semua sama-sama sehati dan mau terbuka dalam roh kita, dalam pikiran kita, hati kita untuk mendengar firman Tuhan lebih lagi. Hari ini saya akan bukan firman Tuhan, Yesus Tuhan untuk semua orang saudara. Saya review sebentar, kalau minggu lalu kita sudah dengan khotbah, dengan terobosan bersama Roh Kudus dalam memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ternyata bahwa Roh Kudus atau Allah sendiri tidak melihat dan memandang orang. Dari suku mana, kaum mana, bangsa mana, enggak saudara. Semua di hadapan Tuhan sama dan Tuhan melihat semua orang itu sama. Ya saudara, tidak membeda-bedakannya. Semua diterima sama Tuhan. Karena itulah terjadilah pendobrakan terobosan yang luar biasa, di mana Petrus orang Yahudi yang dia pikir dia hanya menginjili, memberitakan kabar baik itu kepada orang Yahudi saja, tetapi ternyata Tuhan mau bawa dia untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah saat itu yang Tuhan pakai adalah Cornelius, di mana akhirnya Petrus bertemu dengan Cornelius di Kaisarea saudara ya. Sungguh luar biasa karya Roh Kudus itu yang membawa Petrus untuk bisa melangkah keluar
Ya, dari mindsetnya, dari persepsinya, dari tembok yang selama ini sudah mengungkungnya untuk keluar out of the box, saudara ya. Nah sekarang kita belajar soal Yesus Tuhan untuk semua orang. Kalau kita dengar judul ini rasanya kok sepertinya sombong banget gitu ya. Atau melebih-lebihkan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, saya bilang seperti itu saudara. Karena bagi orang yang tidak kenal Alkitab, tidak tahu Alkitab, siapa itu Tuhan gitu ya. Mereka hanya tahu bagi dunia atau bagi orang-orang yang gak percaya, Yesus itu bukan Tuhan mereka. Mereka pikir siapa yang mereka sembah selama ini, itulah yang menjadi Tuhan mereka. Sedangkan Yesus, siapa itu Yesus ya? Gitu ya. Mungkin mereka gak kenal saudara. Bahkan gak tahu, bahkan menolaknya semua. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus ini adalah Allah sendiri yang turun ke dunia dan dia sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Bahkan seluruh alam semesta ini sebelum diciptakan dia sudah ada. Dialah Alfa dan Omega, saudara. Dia menjadikan seluruh alam semesta ini termasuk isinya, bahkan manusia ciptaannya. Nah manusia yang diciptakan ini nggak menyadari sang penciptanya, saudara, dan tidak mengenal sang penciptanya. Nah makanya hari ini kita akan belajar sama-sama satu firman Tuhan supaya kita kenal dan kita bisa memberitakan kepada banyak orang tentang Yesus Tuhan. Tidak untuk kaum kita saja, ya orang Kristen saja, tapi semua orang diharapkan juga bisa mendengar bahwa Yesus Tuhan buat semua orang, saudara. Kita lanjutkan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 44, saudara. Dalam versi terjemahan baru. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Nah ini sekilas tentang bagaimana waktu itu ceritanya setelah Petrus bertemu dengan Cornelius. Petrus bersaksi tentang Yesus, siapa Yesus ya yang dikenalnya. Siapa Yesus yang selama ini berjalan bersama-sama dengan dia kepada Cornelius dan seluruh sanak familinya yang saat itu berkumpul di rumah Cornelius, saudara. Nah, kalau kita mau tekankan lebih lagi di ayat 36 ya dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara sudah tahu isi berita yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Berita itu adalah mengenai kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus, yaitu Tuhan semua orang. Nah di sini katakan bahwa Yesus Tuhan untuk semua orang. Dari pengalaman Petrus bersama dengan Cornelius, berjumpa dengan Cornelius yang adalah orang Romawi, saudara, itu membawa pengertian yang baru buat Petrus. Bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, ya. Yesus bukan hanya untuk orang kaum bangsa Yahudi saja, tapi ternyata Yesus itu juga untuk semua orang. Ya, dari Romawi ntar kemudian para murid-murid yang lain mulai menjelajah
ke sekitar di laut, di Timur Tengah tersebut saudara. Dan akhirnya sampai ke Asia kecil segala macam saudara. Sehingga akhirnya berita keselamatan itu sampai kepada seluruh dunia. Kalau kita lihat ya, apa yang disaksikan oleh Petrus sendiri, dia menyaksikan semua hal-hal yang sudah dialaminya bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Dia dengar apa yang dikatakan Yesus, dia lihat apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dan dia menyaksikan sendiri setiap mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat kepada orang-orang yang ditolongnya. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan kembali saudara. Yang sakit pendarahan disembuhkan Tuhan, bahkan yang mati pun dibagikan Tuhan. Itu kesaksian dari Petrus saudara kepada Kornelius. Dan itu membuat Kornelius terbuka mata rohaninya. Melihat kebenaran atau mendengar kebenaran itu sendiri saudara. Bahwa siapa selama ini Yesus dia dengar cuma berita-berita sendiri. Ternyata disaksikan sendiri oleh orang yang selama ini menemani Yesus yaitu Petrus saudara. Kalau kita lihat Yesus ini secara garis besar dijelaskan oleh Petrus dalam ayat 38-41. Yesus ini diurapi Roh Kudus sebagai Mesias ya saudara ya. Dan dia menyembuhkan orang-orang berbagai macam orang. Bahkan orang-orang yang sampai kerasukan iblis pun disembuhkan. Tetapi pada akhirnya Yesus ini dibunuh, mati. Gak cuma sampai di situ doang saudara, disalibkan. Tapi kemudian apa? Setelah hari ketiga, dia bangkit dari kubur. Bangkit dari alam maut saudara. Dan kemudian dia menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Itu yang disaksikan oleh Petrus kepada Kornelius. Nah, dia menyaksikan apa yang dilihatnya langsung. Dia menyaksikan apa yang dirasakannya waktu itu secara langsung, secara pribadi. Bahkan Petrus sendiri kalau bisa dikatakan sempat mengalami konflik gitu ya. Sempat ngeyel sama Tuhan Yesus ya. Ngotot-ngotot sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dia kan disalibkan segala macam. Kalau dia langsung membawa, Petrus langsung membawa Tuhan Yesus. Kalau bisa jangan Tuhan, jangan. Tapi Tuhan Yesus menghardik Petrus. Enyahlah engkau iblis. Ya saudara. Kalau kita lihat di sini, ternyata hal yang luar biasa yang dialami Petrus. Membuat dia terbuka matanya, melihat lebih jauh lagi. Bahwa Yesus itu yang dia sembah. Yesus yang selama ini menjadi gurunya. Yesus yang selama ini buat dia Mesias. Ternyata bukan buat dirinya sendiri, buat kaumnya sendiri, tapi untuk semua orang. Bahkan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang dari segala bangsa. Juga sudah dinyatakan. Ya, dari sejak zaman para nabi-nabi. Kita buka ya. Dari nabi-nabi, Kejadian 22 ayat 18. Di situ dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat ini ditujukan kepada Abraham. Ya, pada saat itu ketika Abraham diminta sama Tuhan, ayo kalau kamu mau taat sama aku, dengarkan firman-Ku, persembahkan anakmu sebagai korban. Lalu dibawalah Ishak, sedang mau dihunus oleh pisau gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang stop. Ya, aku tahu kesetiaanmu. Ya. Aku tahu hatimu sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berjanji kepada Abraham. Ya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Coba kita bandingkan dengan Galatia 3 ayat 16. Di situ dikatakan lebih jelas saudara. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Ya, tidak dikatakan di sini kepada keturunannya dalam arti jumlah banyak atau jamak saudara. Tetapi hanya satu, keturunanmu satu orang, merujuk kepada satu orang saja, yaitu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Begitu juga kalau kita lihat Kejadian 22, oleh keturunanmu lah, bukan keturunan-keturunanmu saudara ya. Kalau keturunan, oh mungkin bangsa Israel kali, bukan saudara, tapi keturunanmu ini merujuk kepada satu pribadi orang saja. Ya saudara. Nah inilah janji Allah kepada Abraham ketika Allah menguji Abraham tersebut pada saat itu saudara. Dan ketika Abraham lulus ujian ini,
Allah pun berjanji kepada Abraham. Ini yang disebut adalah janji mesianik, saudara. Janji kedatangan Sang Mesias, Sang Penebus, Juru Selamat dunia melalui keturunan Abraham tersebut. Nah, kita lihat kemudian bahwa di sini Allah menunjukkan rencana kemurahannya kepada semua orang di dunia ini melalui keturunan Abraham, ya. Nah, lalu kita lihat juga dari Galatia tadi, ya. Janji dalam kitab Kejadian itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Allah telah menjelaskan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa juru selamat yang dijanjikan itu adalah untuk semua orang di dunia, bukan untuk segelintir orang, bukan untuk kaum Yahudi saja. Bahkan pada saat Allah berjanji kepada Abraham, pada saat itu belum terbentuk bangsa Yahudi, saudara. Ya, bangsa Yahudi itu mulai muncul dari keturunan Yakub. Ya, kalau kita lihat Abraham ini bapak bangsa, gitu ya, bapak bangsa. Jadi dari Abraham ini lahir beberapa bangsa-bangsa yang lain, saudara. Tapi saat itu belum muncul bangsa Israel. Makanya dari keturunan Abraham ini maksudnya siapa, saudara? Yaitu Yesus Kristus. Tidak merujuk kepada bangsa Israel saja. Ya. Nah, kita lihat di Yesaya 49 ayat 6b. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dariku sampai ke ujung bumi. Enggak dibilang sampai ke Yerusalem saja, sampai di Bethlehem saja, enggak. Sampai ke ujung bumi. Keselamatan yang dari Allah itu. Ya, nah kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 12. Tadi dikatakan, aku membuat engkau di sini huruf besar, saudara, ya. Engkau menjadi terang. Lalu dikonfirmasi ya pernyataan itu oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus menyatakan bahwa dialah terang dunia, saudara. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi jelas, apa yang sudah dinyatakan dahulu kala di dalam Perjanjian Lama dikonfirmasi oleh Yesus Kristus sendiri. Dia bilang bahwa dialah terang dunia itu. Yang dimaksudkan di dalam Yesaya 49 ayat 6b. Ya. Jadi hal itu pasti Allah telah merencanakan bahwa Yesus haruslah menjadi suatu terang yang menunjukkan jalan keselamatan kepada semua bangsa di dunia ini. Nah, lalu yang kedua, saudara, kepada siapa lagi ya bahwa Yesus itu Tuhan untuk semua orang, tidak dinyatakan hanya kepada nabi-nabi saja, tetapi malaikat pun menyatakannya. Ketika kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, ya, ada penampakan dari malaikat-malaikat. Di Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Mari sama-sama kita baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tolong saudara garis bawahi di situ, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Kepada seluruh bangsa, semua nation semua, ya. Jadi enggak pandang dari mana, semuanya. Kesukaan besar nih, juru selamat dunia yang akan datang. Itu pernyataan dari malaikat-malaikat Tuhan pada saat itu. Lalu kemudian juga dari Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus Tuhan untuk semua orang. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dosa dunia. Berarti apa? Seluruh dunia ini. Bukan dosa orang Israel, dosa orang Yahudi, bukan. Tapi dosa dunia. Jadi Yesus itu jelasnya datang, dia sebagai Tuhan untuk menghapus dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini.
Bukan yang satu, dua orang, bukan yang suku-suku satu tertentu saja saudara, tapi semua orang di muka bumi ini. Yohanes Pembaptis mengerti sekali bahwa Yesus tidak datang menyelamatkan bangsa Israel saja, tetapi Yohanes menyatakan bahwa Yesus itu akan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang bertobat dan yang percaya kepada Dia. Lalu siapa lagi yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Untuk semua orang, Yesus Kristus itu sendiri ya. Dia menyatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 9 dinyatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, jadi kata sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, kalau kita lihat lagi masih banyak ayat-ayat lagi yang lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Seringkali pernyataan Yesus ini ditentang oleh orang Farisi karena orang Farisi berkata ini nggak valid kesaksiannya. Kesaksian kok sendiri yang bersaksi gitu saudara ya. Harusnya orang lain yang bersaksi. Tapi Tuhan Yesus juga berkata di dalam Lukas 22 ayat 67, kata jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi walaupun Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias, dia juru selamat, dia Tuhan buat semua orang. Orang juga gak percaya saudara. Ya, sampai ada suatu titik tertentu, satu poin tertentu ya, di mana manusia itu disentuh hatinya oleh Tuhan sendiri sehingga dia terbuka mata rohaninya, terbuka pikirannya sehingga baru bisa melihat kebenaran itu saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, inisiatif itu datangnya dari Allah langsung. Ya, banyak di masa sekarang ini banyak orang yang masih tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Allah sendiri berinisiatif datang ke dunia ini mengaruniakan anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Allah berdamai dengan manusia berdosa dan sebagai timbal baliknya manusia diperintahkan untuk mau berdamai dengan Allah. Rasul Paulus ini menyatakannya yang menunjukkan hal yang sama dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa memperhitungkan pelanggaran manusia. Coba kalau Allah hitung-hitungan ya sama kita manusia ini ya. Udahlah biar aja manusia dosa lah. Masuk neraka. Tapi enggak, dia Tuhan yang mau dengan rendah hati turun ke dunia ini berinisiatif untuk menyelamatkan semua manusia dari dosanya supaya mereka masuk dalam kerajaan Allah. Ya, lalu kita lihat lagi saudara, apa yang harus kita lakukan kalau begitu saudara? Seperti tadi yang sudah dikatakan dalam 2 Korintus, kita harus menjadi pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian yang memberitakan kabar damai sejahtera, kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita lakukan pelayanan pendamaian ini? Yang pertama, kita tetap memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia kepada siapapun saudara. Yang kita temui, yang kita digerakkan hatinya. Bisa saja itu orang dekat kita. Bisa saja itu teman kita, mitra kerja kita, teman usaha, bahkan mungkin orang lain yang baru kita kenal saudara. Bisa saja Tuhan bilang, ayo berikan keselamatan buat dia.
Bisa juga orang-orang itu mulai tanya kepada kita tentang Yesus, tentang Tuhan. Kedamaian hati, aduh saya selama ini hati saya nggak damai, gimana ya. Curhat segala macam masalahnya kepada kita. Nah disitulah waktunya kita memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Dan yang kedua, saudara, jangan lupa selalu libatkan Roh Kudus. Baik dalam bersaksi tentang Yesus, supaya kita diberikan hikmat dalam bersaksi, dalam berkata-kata, saudara ya, sesuai dengan apa yang maunya Roh Kudus. Juga kita berdoa sama Roh Kudus untuk Roh Kudus jamah hati orang itu yang kita layani dengan mau terbuka hatinya dan pikirannya. Berikan jawaban Yesus sebagai solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, saudara. Dan kalau bisa ajak dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun yang langkah terakhir, saudara, jangan kesal dan jangan marah kalau ditolak, ya, saudara ya. Kalau orang itu bilang, aduh nanti dulu deh, saya belum mau terima Tuhan Yesus. Gak apa-apa, saudara, jangan marah, jangan kesal, saudara. Terus doakan, ada waktunya nanti di mana Roh Kudus akan terus bekerja. Kita sambil berdoa terus biar Roh Kudus juga bekerja dalam hati orang itu, supaya dia dijamah Tuhan, sehingga pada waktunya dia siap untuk dituai, saudara. Jangan memaksa. Kalau paksa orang jadi takut, saudara ya. Walaupun kita ngerti kebenaran itu, tapi jangan paksa. Nah, kita melihat dari teladan Tuhan itu sendiri, dia mengajak orang untuk percaya kebenarannya, dia tidak maksa, saudara ya. Yang mau ayo ikut. Tapi yang belum, ya udah nanti kamu pikir dulu, saudara ya. Tidak dipaksa, oh yo, tidak ditakut-takutin juga segala macam. Oh nanti kerajaan sudah ada segala macam. Enggak, saudara. Tapi sesuai dengan hatinya dia mengikut Tuhan. Bagaimana dijamah Tuhan orang itu mengikut Tuhan. Ya, begitu kita belajar dari Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong juga, tidak merasa saya sudah tahu tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi ya pokoknya gitu aja, Tuhan Yesus harus juru selamat dunia segala macam, kamu nggak terima dosa masuk neraka, wah gitu saudara ya. Langsung menghakimi orang, jadi takut sama kita, saudara. Nah, kita juga belajar dari Petrus bagaimana dia dituntun oleh Roh Kudus sehingga ketemu dengan Kornelius. Minta hatinya Tuhan, saudara ya. Hati yang penuh belas kasihan atas jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara, kita berdoa biar semakin banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang dijamah Tuhan, sehingga banyak mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan semakin banyak orang menyadari bahwa Yesus adalah penciptanya, Yesus adalah yang punya segala-galanya, saudara. Amin, saudara. Mari sama-sama kita angkat satu pujian di depan Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskah sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntutku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Kau terangi hati dan pikiran kami. Engkau memberi kami Tuhan kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami tidak hanya berdiam saja mendengar firman-Mu, tapi kami juga mulai bergerak ya Allah. Sesuai dengan hati yang Kau berikan di hati kami. Hati yang berbelas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran ini ya Allah. Bahwa Yesus Kristus Tuhan untuk semua orang. Bimbing kami Tuhan, beri kepada kami kemampuan, kesanggupan untuk mampu membawakan berita damai sejahtera ini kepada banyak orang ya Tuhan. Sehingga orang mulai percaya, orang-orang mulai menerima Yesus, orang-orang mulai dijamah oleh Tuhan ya Tuhan. Baik itu dalam keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kerja kami Tuhan, mitra bisnis kami, tempat kami di kuliah, di sekolah ya Allah. Jadikan kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai alat untuk memperbesar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga banyak orang diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Ya Roh Kudus, beri kepada kami kuasa, kemampuan daripada-Mu Tuhan. Untuk boleh memberitakan Injil firman-Mu kepada banyak orang. Sehingga waktu kami menyampaikan itu Tuhan, banyak orang dijamah hatinya. Dibukakan pikirannya, dibukakan kebenaran kepada mereka ya Allah. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Biar setiap mulut kami mengaku, setiap mulut kami bertelut kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Yesus adalah untuk Tuhan untuk semua orang. Tidak hanya terbatas untuk orang-orang tertentu saja. Tapi untuk semua orang yang ada di muka bumi ini ya Allah. Nyatakan belas kasihan-Mu ya Bapa. Karena masih banyak orang-orang yang perlu pertolongan-Mu. Masih banyak orang-orang di dunia ini yang perlu keselamatan daripada-Mu ya Allah. Bapa ya Bapa, nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman-Mu yang Kau mentakan di hati kami semua. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari saat ini sama-sama kita siapkan hati kita juga untuk menyambut perjamuan kudus yang dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat roti dan anggur yang sudah Tuhan siapkan buat kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami mau nyambut tubuh dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur ini ya Tuhan. Dan kami mau bersatu bersama-sama dengan Engkau, bersekutu, bersahati bersama-sama. Biarlah apa yang ada di hati-Mu, Kau taruh juga di hati kami. Sehingga kami jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Pelaku firman-Mu dalam memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Untuk menyatakan Yesus Tuhan buat semua orang dari segala suku, kaum dan bahasa ya Allah. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Karena kami telah Kau panggil Tuhan menjadi murid-murid-Mu. Kami telah Kau panggil Tuhan untuk menjadi orang-orang terselamatkan ya Tuhan. Dan diperdamaikan dengan Engkau. Dan giliran saat ini kami Tuhan mau melayani jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau ya Allah. Nyatakanlah isi hati-Mu lebih lagi ya Allah. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan firman-Mu, dengan roti dan anggur ini lebih lagi ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara kasih. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi sedikit kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan anggur yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus?
Mari kita minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah bagi kami. Untuk roti dan anggur ini ya Tuhan, sebagai lambang kasih-Mu untuk kami semua. Kau jadikan kami milik kepunyaan-Mu ya Yesus. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau melangkah bersama-Mu ya Roh Kudus, dengan kuasa dan otoritas daripada-Mu, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Biarlah banyak semua orang akan berlutut menyembah-Mu, semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu berlimpah buat kami semua ya Tuhan. Engkau beri kepada kami kemampuan, kesanggupan, atau kekuatan daripada-Mu ya Bapa, untuk kami boleh menjadi pelayan pendamaian Tuhan bagi banyak orang ya Allah, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang, dan memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan untuk semua orang ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap syukur kepada-Mu. Kami berdoa biarlah lawatan-Mu terjadi atas kota kami, Pontianak, Kuburaya ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyatakan, biar jiwa-jiwa bertobat ya Tuhan, dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa sampai orang tua dijamah oleh Tuhan. Tidak satu pun terlewatkan ya Allah. Biar kasih-Mu dinyatakan lebih lagi kepada mereka ya Tuhan. Nyatakan kesembuhan terjadi dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Engkau mampu melawat ya Tuhan. Engkau mampu menyembuhkannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk seluruh Indonesia. Biar terjadi kembangunan rohani, keselamatan-Mu terjadi di mana-mana ya Bapa.
Sehingga orang mulai mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Allah, ucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang kasihi di rumah mereka masing-masing yang sedang beribadah, dalam keluarga demi keluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah pendidikan mereka, dibuat berkasih selalu ya Allah. Terpuji nama Tuhan, ucap syukur. Dan mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, seluruh kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya.